Di awal film kita diperlihatkan seorang penggelana koboi bernama Joe yang saat itu dia melihat seorang anak kecil yang sedang memasuki sebuah rumah. Namun dia diusir oleh kedua pria itu sehingga menakutinya dengan menembakkan senjata. Dan orang itu juga menghajar ayahnya. Terlihat juga ada seorang wanita yang menatap Joe dari arah jendela. Sesampainya di kota, Joe diganggu oleh 3 penduduk kota yang karena Joe adalah orang baru di sini, sehingga mereka berbuat semena-mena terhadapnya. Karena kasihan pada Joe, Silvanito memberinya makanan dan minuman yang juga menyuruhnya pergi karena di kota ini selalu terjadi pembunuhan antar dua kelompok, yaitu Rojo bersaudara yang dipimpin oleh Roger Ramon dan keluarga John Baxter. But nothing's up there. Hey, Patrols the frontier to stock up on guns, any town that sells guns and liquor. but when there are two around, there's 3 brothers who sell liquor, and then there's the Baxters. Kemudian Joe menghampiri 3 orang penduduk yang mengganggunya sebelumnya. Ternyata mereka adalah anggota keluarga Baxter. Joe meminta mereka untuk meminta maaf kepada kudanya yang ketakutan karena ditembak sebelumnya. Namun bukannya meminta maaf, malah mereka menertawakannya sehingga dia membunuh mereka dengan hitungan detik. You see, he got all riled up when you went fired those. Of course, if you were to all apologize. You'll pay all right, you'll be strong. Who are you? I'm John Baxter. Don Miguel Rojo memberikan $100 kepadanya karena menghabisi 4 keluarga Baxter yang tentu saja itu menguntungkan bagi kelompoknya. My brother Ramon did Curious to meet this brother of yours. Chico, one of the most trusted of my. Di sana juga Joe melihat pria di awal film bernama Chicho dan wanita bernama Marcelo. Her name's Marisol. Keesokannya Joe dan Silvanito mengikuti segerombolan tentara Meksiko yang membawa sebuah peti emas yang mereka rencanakan untuk ditukarkan dengan senapan baru dengan seseorang di perbatasan. Oh, very quietly on the frontier. Coming too. I want to see for myself how you're. It's like playing cowboys and Indians. Sampainya di perbatasan, mereka dijebak oleh Ramon Rojo yang seketika langsung membantai semua tentara Meksiko dengan machine gun tanpa satu pun tersisa. Kejadian itu membuat Joe merencanakan sesuatu agar kelompok Ramon dan kelompok John saling membunuh. Dia membawa 2 mayat tentara Meksiko ke kuburan. Dia membuat tentara Meksiko seakan mereka hidup dan menjual informasi pada 2 kelompok yang imbalannya masing-masing $500. Made to look alive by a manager. There's no worry because they're dead already. Kemudian menceritakan kepada istrinya John bahwa Ramon membunuh tentara Meksiko. Namun ada 2 tentara yang masih hidup, sehingga John pergi untuk menyelamatkan tentara tersebut yang tentu saja menguntungkan bagi kelompoknya agar pemerintah menghabisi semua kelompoknya Ramon. Begitu juga sebaliknya, Joe memberitahu Ramon bahwa ada 2 tentara Meksiko yang masih hidup. Yang seketika itu kedua kelompok itu menuju ke kuburan tempat 2 tentara tersebut. Town of the Rojos and the whole band. I don't like dummies. Persis rencananya kedua kelompok itu terlibat dalam baku tembak. What do we do? Ramon berhasil membunuh 2 tentara yang diduga masih hidup, sehingga membuat John terpaksa harus mundur.
We let Dan Esteban Rojo menangkap Antonio, anaknya John. Yang tanpa diduga, Joe juga menculik Marcelo sehingga Ramon memutuskan untuk menukarkan Antonio dengan Marcelo. the Rojos. They'll give back Antonio next. Singkat cerita, penukaran berjalan dengan lancar. Namun tak disangka anak kecil bersama ayahnya di awal film adalah anak suaminya Marcelo. Tanpa tahu apa-apa, Joe menyuruh Marcelo untuk pergi bersama Ramon. Better get going, Ramon. Kid, home where he belongs. Malamnya Ramon beserta kelompoknya mengadakan sebuah pesta yang membuat Joe mempunyai kesempatan untuk membebaskan Marcelo. Dia menghabisi semua penjaga dan menghancurkan rumah sehingga menimbulkan kesan bahwa serangan itu berasal dari kelompoknya John. Dia memberikan uang kepada Marcelo untuk keluar dari kota bersama anak dan suaminya. They're all dead. Quick, let's get back. Keep your eyes open. Miguel. Namun semua itu sia-sia ketika kelompok Ramon mengetahui bahwa Joe membebaskan Marcelo. Yang saat itu juga Joe disiksa oleh Ramon sampai pingsan. Bring him. And wait till he comes to. This way he hardly feels anything. Singkat cerita, Joe berhasil melarikan diri dan membakar tempat itu. Useless to hide. Ramon menyuruh semua anggotanya untuk mencari Joe dari keseluruhan kota. Ramon juga mencari di tempatnya Silvanito. Ramon menyiksanya agar memberitahu keberadaan Joe. Tentu saja dia tidak mengetahui keberadaan Joe. Sehingga Ramon berpikir mungkin Joe berada di tempatnya John. Dengan kejamnya dia membakar rumahnya John dan menghabisi semua anggotanya John. John yang tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk menyerah dan berjanji akan pergi dari kota ini. Namun Ramon membunuhnya beserta Antonio dan istrinya. You won't be too high. Dengan bantuan dari Piripero, seorang pembuat peti mati, dia berhasil melarikan diri dari kota dengan bersembunyi di dalam peti mati. Keesokannya Piripero memberitahu Joe bahwa Silvanito disiksa dan digantung oleh Ramon, sehingga dia bergegas pergi untuk menyelamatkannya. We're here. Singkat cerita, akhirnya Joe sampai, yang tiba-tiba dia ditembak oleh Ramon menggunakan senapannya. Namun tanpa terduga Joe masih hidup. Berkali-kali Ramon menembaknya, namun semua itu sia-sia. Ternyata Joe melindungi tubuhnya dengan sebuah besi baja, dan inilah yang terjadi. Joe membunuh anggotanya namun tidak dengan Ramon.
Dia menantang Ramon untuk melihat siapa yang cepat menembak Ramon dengan senapannya dan Joe dengan pistolnya. Ya, Ramon kalah cepat dibandingkan pistolnya Joe. Dan film pun tamat. Well, guess your government will be glad to see. So long.